Pengertian studi kelayakan bisnis, suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, yang pertama ada data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Kemudian dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Yang kedua, tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan oleh penstudi, orang yang melakukan studi kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada. Yang ketiga, salah perhitungan. Kesalahan dapat pula diakibatkan si penstudi salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya, dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Yang keempat, ada pelaksanaan pekerjaan salah. Para pelaksana bisnis sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah diterapkan, maka kemungkinan besar bisnis tersebut gagal sangat besar. Yang kelima, kondisi lingkungan. Pada saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun, dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan, akhirnya berimbas pada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis. Yang keenam, unsur sengaja. Kesalahan yang sangat fatal adalah adanya faktor kesengajaan atau berbuat kesalahan. Artinya, peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Manfaat bisnis. Sudah pasti bahwa pendirian suatu bisnis atau proyek akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Berikut keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Antara lain, yang pertama, memperoleh keuntungan. Apabila suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan, akan memberikan keuntungan, terutama keuntungan keuangan bagi pemilik bisnis. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Dengan adanya usaha jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, baik bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Secara umum, manfaat ekonomi antara lain menambah jumlah barang dan jasa, meningkatkan mutu produk, meningkatkan devisa, menghemat devisa. Yang keempat, tersedia sarana dan prasarana. Manfaat yang dirasakan seperti tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan, telepon, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah, sarana olahraga, serta sarana dan prasarana lainnya. Yang kelima, membuka isolasi wilayah. Untuk wilayah tertentu, pembukaan suatu usaha misalnya perkebunan, jalan, atau pelabuhan akan membuka isolasi wilayah. Wilayah yang tadinya tertutup menjadi terbuka, sehingga akses masyarakat akan menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Dengan adanya proyek atau usaha, biasanya pekerja yang bekerja di dalam proyek datang dari berbagai suku bangsa. Pertemuan dari berbagai suku akan dapat meningkatkan persatuan. Kemudian, dengan adanya proyek di berbagai daerah akan memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tujuan studi kelayakan bisnis. Paling tidak, ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan.
Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan antara lain, yang pertama, pemilik usaha. Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Yang kedua, ada kreditur. Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Yang ketiga, ada pemerintah. Bagi pemerintah, pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat baik bagi perekonomian secara umum. Yang keempat, masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti tersedia lapangan kerja, baik bagi pekerja di sekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Yang kelima, ada manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang sudah ditugaskan. Aspek-aspek penilaian bisnis. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan data dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Yang ketiga, ada aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek ini dijalankan. Yang keempat, ada aspek teknisi atau operasi. Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan layout gudang, mesin dan peralatan serta layout ruangan sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Yang kelima, ada aspek manajemen atau organisasi. Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Yang keenam, aspek ekonomi sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat dan secara keseluruhan. Yang ketujuh, aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka sebelum suatu studi dijalankan perlu dilakukan beberapa persiapan. Tahapan dalam studi kelayakan dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan studi kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan yang umum dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk bisnis. Yang ketiga, analisis data. Melakukan analisis data dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kelayakan bisnis ditentukan dari kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria yang layak digunakan. Yang terakhir, mengambil keputusan. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah
disusun. Dalam memberikan rekomendasi, diberikan juga saran-saran serta perbaikan yang perlu jika memang masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen maupun persyaratan lainnya. Sumber-sumber data dan informasi. Data dan informasi merupakan yang sangat penting dalam menganalisis suatu usaha, karena tanpa adanya data dan informasi yang jelas, maka hasil studi kelayakan yang kita lakukan tidak berhasil dengan baik. Adapun sumber-sumber data dan informasi yang dapat kita peroleh serta dapat dipercaya antara lain: yang pertama, data dan informasi yang bersumber dari publikasi ekonomi dan bisnis, baik dari koran maupun majalah. Yang kedua, data dan informasi yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, Perbanas maupun lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, data dan informasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan Badan Pengelola Pasar Modal atau Bapepam. Yang keempat, data dan informasi bersumber dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Yang kelima, data dan informasi yang bersumber dari Asosiasi Industri dan Dagang yang membawahi jenis usaha yang sejenis. Yang keenam, data dan informasi yang bersumber dari lembaga-lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh pemerintahan seperti LIPI maupun swasta. Yang ketujuh, departemen teknis, di mana biasanya data-data dan informasi yang dikeluarkan terkumpul dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, data dan informasi yang bersumber dari universitas atau perguruan tinggi lainnya.